Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Muhammad Abduh. Presentasi ini membahas bagaimana Muhammad Abduh mereformasi pendidikan Islam di tengah kemunduran umat Islam pada akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, dunia Islam mengalami kemunduran signifikan. Pendidikan Islam mengalami kejumudan, hanya menekan hafalan tanpa pemahaman, melarang kajian ilmu modern seperti geografi dan filsafat, serta terjadi dikotomi tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Di sisi lain, Barat mengalami kemajuan pesat dan mulai menjajah dunia Islam. Dalam situasi inilah muncul tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir tahun 1849 di Mesir dalam keluarga petani yang taat beragama. Ia menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Pendidikannya di Tanta dan Al-Azhar membuatnya kecewa dengan metode pengajaran tradisional yang hanya menekankan hafalan. Titik balik terjadi tahun 1871 ketika bertemu Jamaluddin Al-Ghafani yang mengajarkan filsafat, logika, dan metode pembelajaran berbasis diskusi dan pemahaman. Pertemuan ini mengubah pikirannya dari sufisme kontemplatif menjadi pemikiran filsafat praktis dengan orientasi pembaharuan. Ia lulus Al-Azhar tahun 1877, sempat diasingkan karena aktivitas politik, lalu kembali ke Mesir dan diangkat menjadi mufti Mesir pada tahun 1899 hingga wafat tahun 1905. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Yang pertama, kritik terhadap sistem tradisional. Muhammad Abduh mengkritik 5 masalah utama: dominasi taklid buta, metode hafalan tanpa pemahaman, dikotomi ilmu agama dan umum, larangan mempelajari ilmu-ilmu baru, dan tertutupnya pintu ijtihad. Yang kedua, tujuan pendidikan. Ia menekan pendidikan harus mendidik akal dan jiwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mencetak muslim yang soleh, cerdas, rasional, dan mampu berkontribusi bagi peradaban. Yang ketiga, konsep kurikulum. Abduh menginginkan kurikulum integral dengan prinsip keseimbangan atau tawazun antara ilmu agama dan ilmu umum, kepentingan dunia dan akhirat, aspek intelektual dan moral. Ia mengusulkan reformasi Al-Azhar dengan menambahkan matematika, ilmu alam, sejarah, geografi, dan filsafat. Selanjutnya, metode pembelajaran. Mengganti metode hafalan dengan metode rasional pemahaman melalui diskusi, debat, dan kebebasan ilmiah yang mendorong berpikir kritis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kontribusi terhadap pendidikan modern. Yang pertama, integrasi ilmu. Kontribusi terbesar adalah mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Ia menolak dikotomi keduanya karena bersumber dari Allah. Konsep ini menjadi landasan sistem pendidikan Islam modern yang holistik. Yang kedua, pendidikan sejak dini. Menekankan pentingnya pendidikan agama sejak usia dini sebagai dasar pembentukan jiwa dan karakter muslim. Yang ketiga, kesetaraan gender. Pandangan progresif bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama untuk menuntut ilmu. Yang keempat, pengaruh global. Pemikirannya disebarkan melalui majalah Al-Manar dan sangat berpengaruh di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sangat dipengaruhi pemikiran Abduh. Yang kelima, relevansi kontemporer. Prinsip-prinsipnya seperti integrasi ilmu, metode pembelajaran aktif, dan kesetaraan akses pendidikan sejalan dengan sistem pendidikan nasional Indonesia modern.
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Muhammad Abduh berhasil meletakkan fondasi pembaharuan pendidikan Islam dengan memadukan spiritualitas dan intelektualitas, wahyu dan akal. Pemikirannya tetap relevan hingga kini sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam yang modern namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.